Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil penelitian kami yang menjelaskan perancangan antarmuka untuk aplikasi kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gentol Firgiawan Herdian dengan NPM 40621100009. Lalu ada saya, Alfian Nur Fadila dengan NPM 40621110095. Dan saya Muhammad Atta Ramadan dengan NPM 4062000035. Lalu yang terakhir ada saya, Fadila Artamevia Putri Listiawan dengan NPM 4062111000066. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Fadila. Tujuan dari penelitian kami adalah membuat antarmuka aplikasi kesehatan yang mudah digunakan dan ramah pengguna untuk berbagai demografi pengguna. Yang kedua, melalui desain yang responsif dan mudah digunakan, layanan kesehatan digital lebih mudah diakses. Yang ketiga, meningkatkan penyediaan layanan kesehatan yang efektif dan efisien dengan menggabungkan fitur yang relevan. Lalu manfaat dari penelitian yang kami lakukan adalah pertama, mempermudah akses ke layanan kesehatan digital dengan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Yang kedua, meningkatkan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola kebutuhan kesehatan mereka seperti pengingat obat dan konsultasi online. Yang ketiga, memberi wawasan pengguna tentang fitur apa yang mereka butuhkan untuk pengembang layanan tambahan. Yang keempat, ada perancangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atar. Nah, pada saat pembuatan aplikasi ini tentu saja kita membuat sebuah konsepnya terlebih dahulu. Jadi konsep antarmuka aplikasi kesehatan ini dibuat dengan pendekatan desain yang berpusat pada pengguna, di mana kebutuhan, preferensi, dan kemampuan pengguna menjadi titik fokus kita. Navigasi harus mudah digunakan dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan fitur atau informasi yang mereka butuhkan. Sebaiknya, ikon, tombol, dan elemen visual lainnya menggunakan standar desain yang sudah dikenal oleh pengguna. Selain itu, fitur panduan aplikasi seperti petunjuk atau tooltip akan membantu pengguna yang baru pertama kali menggunakannya agar lebih mudah dimahami. Desain Tarmuka harus memenuhi kebutuhan pengguna. Salah satu fitur utama adalah pendaftaran online, yang memungkinkan pasien mendaftar layanan kesehatan secara cepat dan efektif tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Selain itu, fitur pengingat pengobatan dimaksudkan untuk membantu pengguna mengatur konsumsi obat mereka dan pemeriksaan dokter mereka secara teratur. Rekam medis elektronik juga sangat penting karena memungkinkan pengguna mengakses riwayat kesehatan mereka kapan saja. Fitur konsultasi daring memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan tenaga medis dan informasi kesehatan dalam bentuk artikel dan panduan melengkapi kebutuhan pengetahuan pengguna. Nah, aplikasi yang mudah digunakan sangat dipengaruhi oleh elemen desain visual. Warna dominan seperti biru atau hijau memberikan kesan profesional dan tenang. Seperti warna aksen seperti orange atau kuning menunjukkan tombol tindakan penting. Font sans serif dipilih untuk tipografi karena tampilannya yang modern dan mudah dibaca, serta ukuran font yang cukup besar untuk membuatnya mudah dibaca. Untuk memastikan bahwa tampilan aplikasi tetap proporsional, pada berbagai perangkat, tata letak aplikasi menggunakan grid responsif, dan komponen utama seperti tombol pendaftaran ditempatkan di tempat yang tepat agar mudah diakses. Nah, aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai orang, termasuk orang yang memiliki keterbatasan fisik atau teknis. Ada mode gelap dan terang untuk membuatnya lebih mudah digunakan dalam berbagai kondisi cahaya. Untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kompatibilitas dengan alat bantu seperti screen reader sangat penting. Selain itu, proses navigasi aplikasi sederhana dengan hanya beberapa langkah untuk menyelesaikan tugas, sehingga pengguna tidak merasa terbebani saat menggunakannya. Nah, pengalaman interaksi pengguna dengan aplikasi harus responsif dan informatif. Umpan balik visual digunakan untuk memberitahu pengguna
bahwa tindakan mereka berhasil dilakukan. Ini dapat berupa animasi atau perubahan warna pada tombol. Navigasi yang jelas dan langsung akan membantu pengguna memahami status tindakan, seperti jadwal konsultasi yang sudah dikonfirmasi. Selain itu, aplikasi dirancang dengan kecepatan tinggi untuk menghindari waktu muat yang lama, yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Prototipe dinamis akan dibuat dengan Figma saat mengembangkan antarmuka. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bintala. Selanjutnya ada fitur-fitur utama pada aplikasi ini. Aplikasi kesehatan memiliki beberapa fitur untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya. Yang pertama ada pendaftaran online. Formulir yang mudah digunakan dan mudah dipahami memungkinkan pasien mendaftar layanan secara cepat tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas. Yang kedua ada pengingat obat. Fitur ini memberikan notifikasi pengingat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna untuk membantu pengguna mengatur konsumsi obat mereka. Yang ketiga ada rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik digunakan dengan mudah yang memungkinkan pengguna mengakses riwayat kesehatan mereka kapan saja. Yang keempat ada konsultasi daring atau online. Memungkinkan pengguna berbicara dengan tenaga medis secara langsung melalui chat ataupun video call. Yang terakhir ada informasi kesehatan memberikan artikel dan panduan kesehatan yang inovatif untuk membantu pengguna menjadi lebih cerdas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Di sini ada halaman login dan registrasi akun yang fungsinya itu untuk dapat masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jika Anda sudah memiliki akun, maka Anda tinggal masuk ke laman login yang sudah tersedia. Namun jika Anda belum punya akun, Anda bisa register di register page. Lalu kenapa saya buat eh, register page dan login page-nya ini berbeda? Ini adalah fitur untuk mode dark mode atau light mode, bisa disebut juga mode terang dan mode gelap yang tadi sudah dibahas oleh saudara Atar. Lanjut ke halaman berikutnya, ada homepage, halaman home, lalu kode gelapnya juga. Di halaman homepage ini kita bisa langsung masuk masuk ke form pendaftaran. Kita bisa langsung mengisi data diri, seperti nama, umur, lalu ada alamat, keluhan, set tanggal yang eh, akan menjadi tanggal konsultasi online. Lalu ada beberapa fitur tambahan seperti catatan registrasi, set reminder obat, lalu ada pesan, panduan, history, lalu ada screen reader, rekam medis, dan pengaturan aplikasi. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk halaman berikutnya ini ada eh, catatan registrasi dan set reminder. Untuk catatan registrasi di sini menampilkan beberapa histori atau beberapa data dari hasil registrasi yang telah kita masukkan di form pendaftaran tadi. Lalu ada di page set reminder ini kita bisa memasukkan nama obat, jenis obat, lalu ada dosis dan kita bisa mengatur kapan aplikasi ini untuk mengingatkan kita meminum obat. Lalu ada page pesan konsultasi dan screen reader. Di page pesan ini, halaman pesan ini, ini adalah halaman yang muncul setelah kalian memasukkan form pendaftaran nanti dan mengatur jadwal. Berisikan chat dengan konsultan. Lalu pada screen reader, ini adalah tampilan ketika kita mengklik fitur screen reader tadi. Screen reader ini fungsinya adalah untuk menghasilkan atau membaca teks lalu mengubahnya menjadi suara untuk para penyandang disabilitas visual. Halaman berikutnya. Lalu ada rekam medis. Di sini ada riwayat catatan yang terdapat saat kita telah menyelesaikan konsultasi dengan konsultan. Mungkin untuk selanjutnya masih bisa dilanjut, saya lempar kembali kepada Genta.
Baik, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari hasil penelitian kami yang pertama itu kami menemukan bahwa beberapa masalah utama yang dihadapi pengguna adalah navigasi aplikasi yang membingungkan, proses pendaftaran akun yang dianggap terlalu rumit, dan tidak ada petunjuk yang jelas tentang cara menggunakan fitur aplikasi. Selain itu, pengguna kesulitan untuk menemukan informasi kesehatan karena tata letak yang tidak terorganisir. Pengguna berusia 45 tahun ke atas yang memiliki literasi digital yang lebih rendah, terutama yang mengalami hambatan ini. Yang kedua, dengan membuat antar muka aplikasi lebih sederhana, terorganisir, dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok usia, pengalaman pengguna dapat ditingkatkan. Panduan interaktif dan navigasi yang mudah digunakan akan membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, desain antar muka yang responsif dan ramah pengguna dapat membantu orang menjadi lebih nyaman saat menggunakan layanan kesehatan digital. Yang terakhir, pendaftaran akun yang mudah, akses cepat terhadap informasi kesehatan, dan kemudahan menjadwalkan konsultasi dengan dokter adalah fitur yang penting dari aplikasi kesehatan. Fitur pengingat obat dan panduan eh, interaktif juga dapat diperlukan agar aplikasi menjadi lebih mudah digunakan oleh pengguna. Fitur-fitur ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda dan meningkatkan pengalaman pengguna. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.